Masih di Breaking News Kompas TV bersama saya Friska Clarissa. Kita menantikan kurang lebih 15 menit lagi sidang akan dilanjutkan dengan agenda eksepsi atau pembacaan nota keberatan dari Putri Chandrawati yang sebelumnya sudah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan pasal pembunuhan berencana 340 KUHP, subsidiar pasal pembunuhan 338 KUHP dikaitkan atau junto pasal penyertaan pidana. Pihak Putri Chandrawati mengajukan nota keberatan atau eksepsi. Sebelumnya juga sang suami Ferdi Sambo sudah terlebih dahulu membacakan oleh pihak kuasa hukumnya nota keberatan atas dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum yang juga didakwa dengan pasal pembunuhan berencana. Kita lanjutkan lagi perbincangan dengan kuasa hukum Richard Eliezer, Ronita Lapesi, dan pengamat hukum pidana Ganjar Laksmana. Saya ke Pak Ganjar dulu. Jadi kalau tantangannya Jaksa Penuntut Umum ini kan untuk membuktikan pengantar cerita atau dakwaan yang sudah disusun. Apa saja tantangan utamanya yang Anda lihat, Pak Ganjar? Ya, prinsipnya kan begini ya. Pertama kita bicara pasal yang didakwakan. Pembunuhan berencana 340 yaitu yang utama yang dilakukan secara bersama-sama ya. Pasal 55. Nah, kalau kita lihat unsur pembunuhan berencana itu misalnya barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana menghilangkan nyawa orang lain. Nah, maka unsur-unsur itulah yang harus dibuktikan. Dibuktikannya dengan apa? Dengan alat-alat bukti. Ya, barang siapanya sudah jelas pelaku-pelakunya. Kesengajaannya apakah ada? Nah, disinilah niatnya, disinilah tergambar motifnya juga ya. Lalu unsur perencanaannya bagaimana? Ada waktu bagi para pelaku untuk berpikir dengan tenang, mempersiapkan hal-hal tertentu supaya tujuan jahatnya tercapai. Kan gitu. Lalu penghilangan nyawa, faktanya memang ada yang nyawanya melayang. Nah, sekarang tinggal kita lihat apa alat buktinya. Misalnya kesengajaan, ya, ada niat, ada motif dan lain-lain. Bagaimana mengungkapkan bahwa para pelaku ini memang bertujuan menghilangkan nyawa. Ya, ada pistol yang disiapkan, ada peluru yang dipersiapkan, ada perintah, ya, termasuk ada motif. Misalnya dibilang ada pelecehan seksual, itu malah menyempurnakan niat untuk melakukan kekerasan. Ya, nah, jadi kuncinya kan tentu kita melihat alat-alat bukti. Kan kita di dalam hukum itu ada 5 alat bukti ya. Selama ini memang banyak sekali penegak hukum di pengadilan yang terlalu fokus pada keterangan saksi. Ya, memang keterangan saksi itu kalau dibilang itu pembuktian yang paling mudah ya, katanya sih begitu. Tetapi kan kebenaran apa yang disampaikan seorang saksi di pengadilan itu harus digali. Ya, harus dipastikan bahwa yang diucapkan benar, bahwa kalau dia melihat suatu peristiwa itu benar seperti apa yang dia lihat dan dia ceritakan, seperti sebagaimana dia dengar dan dia ceritakan di pengadilan. Itu. Jadi misalnya kalau bilang misalnya begini ya, konon kan katanya perintahnya ya dibantah oleh pihak Pak FS ya. Perintahnya hajar cat. Nah, poinnya begini, jaksa di dakwaannya bilang supaya tembak, ya. Nah, sekarang jaksa punya alat bukti apa yang bisa membenarkan bahwa memang perintahnya tembak. Nah, misalnya apa? Misalnya keterangan saksi ya di dalam sidang dengan terdakwa Pak FS, maka yang lain kan menjadi saksi. Nah, maka ada keterangan saksi dalam hal ini Richard dan RR ya yang berkesesuaian bahwa perintahnya tembak. Nah, sementara Pak FS akan membantah dalam kapasitas terdakwa, dia akan membantah. Keterangannya didukung alat bukti apa? Kalau kita lihat saksi, apakah kira-kira ada saksi yang akan menguatkan? Misalnya nih, ya, misalnya katakanlah ternyata siapa itu KM ya, KM ternyata mengatakan, oh iya perintahnya hajar bukan tembak. Baru satu, ya, baru satu Pak KM. Gitu. Sementara keterangan Pak FS karena dia terdakwa itu sementara ini menurut saya tidak bisa digunakan untuk menyatakan bahwa perintahnya tidak seperti itu. Jadi kan Pak FS sebagai terdakwa ini butuh bukti-bukti yang bisa mendukung ucapannya, termasuk misalnya apakah ada bukti petunjuk ya. Petunjuk itu kan bisa dari keterangan-keterangan saksi-saksi lain, bisa dari
hasil tembakan ya. Seperti misalnya begini, gimana mau perintah hajar wong dia nenteng senjata, pakai sarung tangan, senjata terjatuh, nyodorkan peluru, misalnya kan begitu. Hajarnya Ya, di mana begitu ya kalau sudah iya, dipersiapkan untuk menembak? hajarnya di mana gitu. Kenapa nggak sekalian aja kasih pelajaran gitu. Jadi kalau ditanya pelajaran apa ya, mungkin matematika, biologi begitu kan. Oke. Jadi begini, justru terdakwa ya kalau kita mau apa ya pertegas, yang diperintahkan Pak FS apa, maka jangan gunakan kata-kata bersayap Hmm, gitu. Kalau hajar ya hajar, kalau tembak ya tembak. ya. Jangan pakai pengertian lain. Dan kita kan sudah tahu ya dalam praktek selama ini ya bahwa ungkapan-ungkapan hajar dan lain-lain itu mengarah kepada kekerasan Oke. tertentu. Apalagi Ya. nenteng senjata. Ya. Oke, kalau dari Bung Roni terakhir, jadi apakah alat bukti ini sejauh ini masih berkesesuaian dengan keterangannya Eliezer dan apa juga yang disiapkan untuk sidang besok? Ya, kalau dari dakwaannya kan sudah jelas ya. Banyak memang kalau saya lihat sesuai fakta ya, yang dalam proses pemeriksaan itu sesuai fakta dengan alat bukti yang lainnya gitu kan. Kalau seandainya klaim dari Verdi Sambo dan pengacaranya ya, maksud saya tidak masuk nalar lah. Orang dalam keadaan marah kemudian perintahnya perintah hajar. Nah, nanti kita kan persesuaian saksi dengan alat bukti yang lainnya. Kalau tadi kan saya sempat dengar bahwa satu saksi bukan saksi. Perlu saya sampaikan juga di pasal 185 KUHP itu kan ayat 3-nya kan. Ya, kalau alat bukti yang lainnya kan selama didukung dengan alat bukti yang lainnya gitu kan. Nanti kita lihat aja di persidangan. Maksud saya kan tadi terlalu eksepsinya terlalu menyampaikan sudah masuk ke pokok perkara, ya kita harapkan bahwa dalam hal ini majelis hakim juga pun tegas sehingga untuk hal-hal yang memang di luar hukum acara ini tolong juga diperhatikan. Seperti itu Mbak Friska. Baik, yang jelas siapa yang mendalilkan harus bisa membuktikan di persidangan, begitu ya Bapak-bapak? Pak. Iya, sesuai hukum acara ya. Baik, Kan baik. nanti masuk pembuktian, Baik, masih ada baik. Terima kasih ke depannya. Pak Ganjar Laksmana, terima kasih Bung Roni Talapesi telah bergabung di Breaking News Kompas TV.